Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang dalam Diklat Nasional 32 jam pelajaran teknik kreatif guru merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Diselenggarakan oleh Guru Juara bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan bersama Guru Juara. Malam hari ini ditemani oleh saya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Salsabila Hidayanti. Bapak Ibu bisa memanggil saya Sabil, moderator yang akan menemani seluruh peserta yang ada di kegiatan Diklat Nasional Guru Juara. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara terlebih dahulu nih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Boleh sampaikan di kolom chat Zoom maupun di kolom komentar live YouTube Guru Juara. Baik, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu, apakah sudah siap nih untuk mengikuti kegiatan Diklat di hari pertama ini? Kalau sudah siap dan semangat, Bapak Ibu bisa nih menuliskan saya siap dan semangat untuk belajar di kolom chat Zoom Guru Juara ataupun di live YouTube Guru Juara pada malam hari ini. Wah, luar biasa sekali semangatnya. Tepuk tangan untuk kita semua di malam hari ini karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk meningkatkan kompetensi diri melalui Diklat Nasional Guru Juara. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib Diklat Nasional Guru Juara pada malam hari ini. Seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan mulai dari tanggal 9 sampai dengan 12 Januari 2024 pada pukul 19.30 WIB melalui Zoom Meeting dan juga live YouTube Guru Juara.
Saat proses kegiatan, peserta wajib on kamera, mulai raise dan open mic apabila ingin bertanya dan dipersilahkan oleh moderator. Selanjutnya akan ada paparan materi oleh narasumber hebat kita dan tentunya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah selesai kegiatan, mohon Bapak Ibu tidak lupa untuk mengisi link presensi di grup kegiatan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa presensi yang dianggap sah yaitu melalui link yang dibagikan, bukan hanya komentar yang ada di Zoom meeting maupun di live YouTube Guru Juara. Baiklah, untuk memulai kegiatan malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu semua. Wah, sepertinya sudah tidak sabar lagi nih untuk belajar. Apalagi topik yang luar biasa sekali pada malam hari ini, yaitu tentang memahami pembelajaran yang menyenangkan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengetahui nih apa saja model ataupun metode pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Dan tentunya bagaimana implementasi dalam menciptakan ruang belajar yang menyenangkan dan juga interaktif bagi siswa. Apalagi menyambut semester baru nih di tahun 2024 ini. Oke, malam hari ini Bapak Ibu akan ditemani oleh pemateri hebat kita yang luar biasa. Beliau sudah ada di room Zoom meeting. Beliau merupakan Ketua Bidang Pengelola dan Penyebar Informasi BPN KGBN. Beliau juga memiliki prestasi yang luar biasa, seperti juara 3 lomba video pembelajaran Lab School UNES pada tahun 2020 dan juga juara 2 lomba video pembelajaran Kecamatan Kretek pada tahun 2021. Wah, luar biasa sekali. Mari kita sambut beliau dengan meriah, Bapak Idam Sumirat SPD yang akan menemani Bapak Ibu pada diklat malam hari ini. Selamat malam, Bapak Idam. Selamat malam Kak Sabil. Bagaimana kabarnya, Bapak? Wah, luar biasa nih, saya juga terharu ini karena Bapak Ibu ternyata luar biasa banyak sekali yang berkenan untuk bergabung pada acara malam hari ini. Wah, luar biasa sekali. Bapak Ibu juga semangat untuk Pak Idam sendiri. Apakah semangat nih untuk menyapa seluruh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Ya, insya Allah luar biasa. Wah, ini mungkin tanpa berlama-lama lagi Bapak Idam karena sepertinya Bapak Ibu guru hebat sudah tidak sabar lagi nih untuk belajar. Antusiasnya luar biasa sekali. Mungkin saya langsung serahkan ke Bapak Idam untuk menyapa seluruh peserta yang ada di room Zoom meeting maupun di live YouTube Guru Juara. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam. Mudah-mudahan di malam yang indah ini teriring doa dan juga salam dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga tetap semangat dalam menjadi insan pendidik dan juga pembelajar sepanjang hayat. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi dan juga saling sharing karena harapannya saya tidak ingin di sini Bapak Ibu ternyata berpengalaman dan juga selalu berbaur dengan peserta didik dengan murid-murid kita yang ternyata kita juga bisa belajar dari murid-murid kita dalam keseharian. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, di Tingkat nasional ini, saya diberi kesempatan untuk mengajak Bapak Ibu bisa belajar kembali tentang memahami pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya, kalau kita saja senang, kalau nanti murid-murid kita di kelas juga akan senang. Kalau kita semangat, insya Allah nanti murid-murid kita juga akan semangat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk eh, memahami kembali kaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan, baik di kelas ataupun dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan terlebih. Ini Bapak Ibu sekalian, saya Idam Sumirat atau sering dipanggil Pak Idam kalau di sekolah dari SD Negeri 1 Pagariko, Kabupaten Wonosobo, ya di Provinsi Jawa Timur. Untuk keseharian saya mengajar di kelas 6. Kelas 6 karena di SD itu masih apa ya rumpun ilmu ya, jadi masih mengajarkan beberapa mata pelajaran. Kemudian saya aktif di komunitas guru belajar Nusantara sebagai ketua bidang dan penyebar informasi. KGBN sendiri adalah
wadah ataupun tempat saya untuk belajar kembali, kemudian berpraktik baik dengan rekan-rekan seperjuangan, guru dimanapun berada, untuk bisa saling membagi pengalamannya, kaitannya dengan pembelajaran pengajaran, kemudian ada pengalaman-pengalaman praktik baiknya di kelas ataupun di sekolah, kemudian juga kaitannya kesempatan untuk menceritakan kegagalan, kemudian mencari solusi bersama-sama, dan juga akhirnya bisa menemukan, oh ternyata ada metode ini, ada praktik ini dari rekan-rekan sehingga bisa memperbaiki dan di kelas. Bapak Ibu jika berkenan silakan untuk bisa mengunjungi media sosial saya di Instagram ataupun YouTube. Saya lebih sering aktifnya di situ di @idam.edu. Saya berbagi praktik baiknya lebih seringnya di dua media sosial tersebut, baik Instagram ataupun YouTube di akun Idam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung, sudah lebih dari 900 ya, bahkan 1000 yang sudah bergabung pada eh, sarana Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan eh, malah semangat juga untuk murid-murid kita di kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa apa namanya menjadi topik perbincangan kita pada malam hari ini. Karena ini survei Bapak Ibu dari Litbang Kompas, saya mengambilnya dari kompas.com bahwa ada kabar yang tidak mengenakan nih Bapak Ibu bahwa ditemukan angka depresi pelajar meningkat sepanjang tahun 2023. Apakah ini ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas? Barangkali nanti kita bisa mengkulik bersama Bapak Ibu bahwa dari Federasi Serikat Guru Indonesia melakukan survei yang menyampaikan bahwa hasilnya itu banyak sekali pelajar yang depresi. Nah, harapannya kita sebagai pendidik itu nanti dapat menyumbang untuk menurunkan angka tersebut sehingga nanti kita bisa memberikan beberapa teknik mungkin ataupun kita bisa menyampaikan pembelajaran itu yang bermakna ataupun meaningful learning dan juga pembelajarannya itu menjadi berkesan dan menyenangkan. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Kaitannya dengan kegiatan pada malam hari ini. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, peran guru itu sebagai promotor dan juga fasilitator di kelas, guru diharapkan dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Sehingga harapannya sebagai guru itu tidak hanya memberikan aturan, tidak hanya memberikan tugas, tetapi kita bisa dekat dengan murid, kemudian pembelajaran itu sesuai apa yang diharapkan murid mulai dari membuat kesepakatan di kelas, kemudian menggunakan model, media, pembelajaran yang kekinian sehingga anak-anak itu terlibat. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kesimpulan dari eh, tantangan tersebut menjawab survei yang tadi kita simak bersama, guru harus tetap belajar dan berefleksi untuk memahami dan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, ini yang berat mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai guru tentunya sudah dibekali banyak ilmu ketika mungkin kuliah belajar sebelumnya sebagai pemantapan kita menjadi guru untuk profesi ini Bapak Ibu. Namun kalau dituntut belajar mungkin sesuatu tantangan tersendiri karena orang guru itu meluangkan waktu untuk belajar kembali itu perlu apa namanya komitmen yang tinggi. Dan yang kedua ini yang tidak kalah beratnya juga Bapak Ibu, selalu berefleksi. Ketika kita sudah mengajar, kemudian menerapkan metode tertentu, apakah berhasil atau tidak. Kadang-kadang saya sendiri di kelas ketika menggunakan model yang menurut saya baik dan juga membuat anak-anak sebagai apa namanya objek saya dalam melaksanakan pembelajaran itu suasana kelasnya asik, kemudian menyenangkan, anak-anak juga menyampaikan apresiasinya itu juga istilahnya adalah baik, tapi kan belum tentu juga konten materi yang disampaikan itu bisa mengena dan itu membekas di hati anak. Nah, ini harapannya Bapak Ibu, saya mengajak untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu secara umum untuk bisa terus berefleksi. Karena prinsipnya sebagai guru
belajar sebanyak hayat atau guru yang mereka belajar itu yang pertama tentunya itu harus fokus pada tujuan kita untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian yang kedua, kaitannya sebagai guru pembelajar sepanjang hayat yang untuk menyenangkan dan bermakna sebagai pembelajaran di kelas itu harapannya yaitu selalu komitmen dan yang terakhir yaitu selalu refleksi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk dapat apa ya, memberikan polling ataupun semacam jejak pendapat nih Bapak Ibu. Saya kasih link Mentimeter ya di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu untuk berkenan memberikan masukan ataupun memberikan jawaban terkait pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih? Oke, silakan Bapak Ibu boleh scan tautan apa namanya QR code berikut ataupun silakan bisa masuk di link yang akan saya bagikan untuk rekan-rekan apa namanya admin ataupun rekan-rekan dari moderator bisa menyematkan link saya bagikan atau dapat di scan ya Bapak Ibu. Saya tunggu kurang lebih 1 menit aja. Nanti setelah itu kita akan mencoba melihat apa sih komentar dari Bapak Ibu kaitannya dengan pendapat dan yang menyenangkan itu yang mana. Oke, silakan masih saya tunggu. Yang menggunakan smartphone mungkin langsung saja diklik tautan yang saya share di kolom komentar ataupun di scan langsung di layar. Namanya Bapak Ibu, kemudian saya buka nih. Share terlebih dahulu. Ini 1.000 peserta luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya sampai grogi membersamai Bapak Ibu pada malam ini. Karena Bapak Ibu yang belum berkomentar pada link Mentimeter yang berikut ini. Yang pertama adalah tuliskan kata yang paling mewakili tentang pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Bapak Ibu itu yang bagaimana ya? Oke, komentarnya masih kami tunggu di sini. Di link Mentimeter yang sudah saya bagikan. Yuk, kita akan lihat beberapa kata-kata yang sudah terbit di sini ya, Bapak Ibu. Yang pertama ini menarik oleh siswa. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu, silakan untuk dengan memberikan jawaban. Gembira, oke. Silakan Bapak Ibu, masih kami tunggu kurang lebih hanya 1 menit ya. Jika nanti kita lebih efektif untuk bisa eh, ngobrol, kemudian kita bisa interaktif ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai review ya. Jauh dari Bapak Ibu sekali ya. Di sini ada tertawa, menarik, yang lebih sering ini banyak dituliskan oleh Bapak Ibu aktif, gembira, gembira, santai, tertawa, bermain. Oke, ada mudah dimengerti oleh siswa. Oke, oke, ada murid termotivasi, fun, mudah, kemudian ada nyantai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali yang sudah berkomentar dan ini juga nanti akan semakin tambah ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyampaikan komentar bahwa pelajaran yang menyenangkan itu adalah yang gembira, ini banyak sekali ya yang menunjukkan gembira dan bahagia. Berarti pembelajaran itu harus berpusat pada murid-murid kita ya, berarti ya Bapak Ibu. Karena ketika anak-anak itu aktif, anak-anak senang, gembira, bahagia, ini 3 kata yang paling merepresentasikan pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu harus gembira dulu Bapak Ibu ya, harus bahagia sehingga
nanti akan mengusahakan kegiatan yang santai namun aktif dan menarik untuk pembelajaran di. Ya, terima kasih. Saya kira cukup Bapak Ibu untuk polling yang pertama. Ini sudah ada 360, 370 responden yang telah mengisikan. Selanjutnya nih Bapak Ibu, saya ajak untuk bisa mengisikan polling yang selanjutnya, yang kedua nih Bapak Ibu. Tadi sudah mengisikan polling yang pertama, saya lanjutkan. Nih, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan menurut Bapak Ibu? Ini secara acak saja ya. Saya akan apa namanya langsung jawab untuk beberapa jawaban yang sudah masuk. Yang pertama adalah yang menggunakan media pembelajaran interaktif. Bolehlah ini Bapak Ibu. Pendapatnya saya tampung dulu ya. Eh, kemudian yang menyenangkan bagi guru dan murid. Oke. Kemudian ada yang luar biasa. Ini kurang terlalu umum ya Bapak Ibu. Luar biasa. Mungkin bisa dispesifikkan yang kegiatan yang ngapain. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang interaktif antara guru dan siswa, serius tapi santai, oke. Kemudian yang membuat anak aktif dalam pembelajaran, oke. Siswa aktif, oke sama ya. Kemudian pembelajaran yang disertai dengan permainan, nih menarik sekali. Kemudian ada nih yang mencolok nih Bapak Ibu, yang tidak membuat siswa bosan. Saya juga setuju. Sudah banyak sekali yang mengisikan ini komentar-komentar, tidak perlu saya sampaikan semuanya. Ini ada komentar juga tentang pembelajaran yang menyenangkan adalah ketika murid antusias dalam pembelajaran hingga terkadang lupa waktu kalau pembelajaran telah selesai nih. Saya juga beberapa kali menemukan itu ketika pembelajaran digabungkan dengan sebuah permainan, kemudian diberikan tantangan, anak-anak itu antusias sekali menyelesaikan sampai-sampai jadwalnya itu harusnya istirahat ataupun pulang, ternyata anak-anak itu masih istilahnya apa namanya asik sekali dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah mengisikan polling pada Mentimeter kali ini. Selanjutnya kita akan kembali ke tampilan materi. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Saya ucapkan kembali telah mengisikan polling atau materi yang telah saya sampaikan berkaitan dengan pendapat tentang pembelajaran yang menyenangkan. Bagian besar saya sependapat Bapak Ibu, karena pembelajaran yang menyenangkan itu tadi ada yang menyampaikan gembira, aktif, fokus pada peserta didik. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa anak-anak itu asik, saking asiknya sampai lupa bahwa sudah. Ini apakah tampilan layar masih aman ya? Kalau masih aman, saya akan melanjutkan materinya Bapak Ibu. Harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa saling interaktif ya untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan yang akan saya sampaikan kali ini. Harapannya nanti Bapak Ibu juga mungkin ada informasi yang terbaru ataupun pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu bisa menyampaikannya. Oke, pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dapat membuat murid tertarik dan termotivasi untuk belajar. Karena motivasi itu bisa muncul dari peserta didik itu sendiri, namun juga motivasi itu bisa dimunculkan mungkin dari faktor luar ya, baik itu Bapak Ibu guru, kemudian ada suasana pembelajaran yang ada di kelas, kemudian ada sesuatu hal yang bisa dibawa dari guru ataupun hal-hal menarik lain yang mana akan meningkatkan motivasi-motivasi dari murid kita untuk belajar. Kemudian, pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan keaktifan murid dalam belajar, sehingga murid dapat lebih mudah memahami materi pelajaran. Contohnya, pembelajaran-pembelajaran yang pernah saya laksanakan, ini yang sebelah kiri, ada murid-murid yang sedang praktik kerajinan dari kertas untuk apa namanya menyambut dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian, saya terkadang itu mengajak anak-anak ataupun membuat sebuah surprise ya anak-anak itu apa namanya tertantang ataupun tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Katakanlah kalau di jam siang ini Bapak Ibu anak-anak yang mungkin sudah capek lelah ya ataupun jam rawan untuk mengantuk, saya coba membawa alat sulap pada di hadapan anak-anak ya sehingga anak-anak tertarik. Wah, ternyata hanya
dengan sulap seperti itu, anak-anak bisa tertarik, aktif, kemudian bisa apa namanya untuk belajar. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan. Karena ini menjadi formula, mungkin sebagai syarat ya, ataupun beberapa metode untuk bisa membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Pertama, harapannya Bapak Ibu nanti bisa mulai dengan memanusiakan hubungan atau berempati. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengenal ataupun mengetahui karakteristik. Dan kita memahami karakteristik murid, kita bisa lebih dekat, kita bisa gampang untuk menyampaikan, anak-anak juga mungkin lebih dekat dengan kita, sehingga ketika ada sesuatu bisa langsung menyampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, menyajikan materinya dengan cara yang menarik. Banyak sekali kreativitas-kreativitas dari Bapak Ibu yang dibagikan melalui media sosial, baik Instagram, TikTok, kemudian ada media seperti YouTube untuk bisa menyampaikan hasil kreativitas pembelajaran sehingga bisa menginspirasi Bapak Ibu bisa menemukan metode ataupun cara-cara dalam pembelajaran yang unik dan menarik di kelas. Materi pelajaran dapat disajikan dengan cara yang menarik dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, permainan, dan yang lainnya. Kemudian, cara yang ketiga ataupun strateginya yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa merasa nyaman tentunya dan bersemangat dalam belajar. Kita akan bahas dulu yang pertama nih, kaitannya dengan memanusiakan hubungan. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nih, coba Bapak Ibu dapat berkomentar pada kolom chat dengan skala antara 1 sampai dengan 10. Kira-kira berapa yang akan Bapak Ibu tuliskan? Berapa kenal sih Bapak Ibu dengan murid-murid? Oke, 10. Tuh, di sini ada yang komentar, Widodo 10. Dan ada Pak Agustiawan 8. Dan ada Bu Nurul 7. Dan Pak Mufarid 10. Ada yang 9,9. Dan ada yang komentar 8, 10, 10, 9. Berarti Bapak Ibu sudah paham sekali ya dengan murid-murid, akrab mungkin sampai ya dengan murid-murid kita. Bahkan ini ada yang rata-rata 8, 5, 9, 10. Nah, saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk raise hand ataupun open mic ya, untuk menyampaikan. Karena tadi ada yang sampai 9, 10, silakan untuk bisa memberikan apa namanya komentar kepada kami seberapa kenal Bapak Ibu dengan murid-murid. Kalau memberikan komentar, memberikan respon 10, berapa kenal sih Bapak Ibu dengan murid-murid? Silakan, kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa open mic dan memberikan pendapatnya ataupun komentar di sini secara langsung. Kami beri kesempatan baik yang mungkin skornya 10 atau yang skornya 5. Dipersilakan Bapak Ibu, kami beri apa namanya kesempatan untuk kita open mic. Mungkin Kak Sabil berkenan untuk membantu. Barangkali ada yang open mic. Di sini ada yang open mic. Bu Nurul, Baik, Bu Nurul. Ruwaida, silakan. Silakan Bu Nurul. Ya, Assalamualaikum Pak Tani. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Eh, saya mungkin guru matematika di SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Saya Ya, mengenal murid itu ketika kita mengadakan ice breaking gitu, Pak. oke. Ya, saya memberikan sebuah ice breaking untuk mengenal karakter muridnya lewat sebuah pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya kenal dengan murid-murid saya gitu. Seperti itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih. Ice Oke, terima breaking kasih Bu. berlanjut.
Ya, sama-sama, Pak. Oke, oke. Selanjutnya mungkin satu lagi ini dipersilakan. Ini yang sudah resen ini Pak Sri Widodo untuk berkenan berkomentar. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan kami dari Provinsi Jambi, Pak, Kabupaten Sarlangun. Oke, Saya wah sangat jauh sekali mengenal, nih Pak. ya Pak, saya sangat mengenal murid saya. Kebetulan jumlahnya cuma sedikit, Pak, satu sekolah itu, Pak. Makanya Berapa nih Pak? 40 orang, Pak, kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi insya Allah saya Luar mengenal biasa. semua murid, Pak. Terima kasih. Itu Oke, pengalaman dari kami ini pribadi. karena ini saya tanya dulu nih Pak ya, Iya, karena Pak. tadi apa namanya poinnya cukup tinggi. Ini kira-kira strategi apa nih Pak yang Bapak gunakan supaya dapat mengenal murid lebih dekat katakanlah Kebetulan saya guru mata pelajaran agama, jadi beban jam saya kan Oh iya, 24 jadi jam. mengajar Jadi seluruh saya kelas ya Pak ya? kelas 1 sampai kelas 6 kan masuk semua, Pak. Makanya insya Allah Ya, saya mengenal murid. Dan kebetulan satu kelas tuh paling banyak 8 siswa, 9 siswa. Bahkan ada yang 4 orang kan. oke. Karena muridnya sedikit, Pak. Oke. Makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan berkomentar. Kami cukupkan dua orang terlebih dahulu, sehingga nanti materinya akan lebih efektif ya Bapak Ibu. Nanti kita sambung untuk interaktif selanjutnya. Terima kasih yang sudah berkomentar bahwa ada yang mengenal dengan katakanlah skala 8, ada yang bahkan 10, mungkin ada yang masih 5, 7. Terima kasih sudah gabung untuk interaktif kaitannya dengan seberapa kenal Bapak Ibu dengan murid. Harapannya Bapak Ibu itu dapat mengenal lebih jauh tentang murid sehingga nanti kita dapat apa namanya tahu lebih dekat karakteristiknya, kemudian kaitannya dengan hubungan kita dengan murid-murid dan juga nanti kita akan berimbas kaitannya dengan hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Kenapa kita harus mengenal lebih dekat dengan murid-murid kita ya? Karena kita proses dalam pembelajaran itu kan yang kita ajar bukan mesin ya Bapak Ibu, dan alat elektronik. Dia adalah manusia yang spesial. Murid-murid kita adalah seseorang yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dengan kita mengenal tentunya kita akan menunjukkan rasa empati yang tinggi sehingga anak-anak nantinya bisa dekat dengan guru, kemudian bisa lebih akrab dan bisa menunjukkan akhlak yang baik antara kita dengan guru dan guru dengan orang tua. Bapak Ibu, mungkin ini salah satu pembelajaran untuk saya pribadi. Yang pertama, ketika kita ingin lebih dekat dengan murid, setidaknya kita bisa menyimpan kontak murid kita ya. Nah, dulu saya awal-awal menjadi guru, eh, ada beberapa yang tidak saya simpan nomornya. Sehingga ini menjadi apa namanya suatu pelajaran untuk saya bahwa ketika kita mengenal setidaknya kita bisa lebih dekat dengan murid-murid, kita bisa tahu karakteristiknya, kemudian anak-anak juga akan lebih dekat dengan kita. Katakanlah sampai kalau anak-anak itu akan curhat ataupun menyampaikan informasi ataupun berkeluh kesah dengan kita. Kemudian selain mengenal, kemudian lebih dekat lagi, kita sebaiknya adil dan konsisten untuk bisa membersamai anak-anak sehingga kita bisa memberikan apresiasi. Apresiasi itu tidak hanya sekedar apa namanya memberikan hadiah, tetapi bisa hanya motivasi itu lebih bermakna kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, selain lebih dekat dengan murid, tentunya kita bisa menyajikan pembelajaran yang berfokus pada aktivitas murid. Yang pertama tadi kita sudah memanusiakan hubungan dengan mengenal karakteristik murid-murid kita nih Bapak Ibu. Sehingga kita ada apa ya emosi yang terkumpul antara guru dan murid-murid untuk bisa merencanakan. Kita sudah ada jalinan bonding yang bagus nih antara guru dan murid. Kemudian kita mencoba untuk bisa mencari informasi. Kalau kita sudah dekat dengan murid-murid kita mudah menggali informasi anak-anak sukanya apa nih. Anak-anak lebih senangnya kalau pembelajaran diajak ngapain nih. Nah, dari situlah kita bisa mulai
menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan catatan yaitu pembelajaran yang berfokus pada aktivitas murid, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kalau yang pernah saya gunakan ataupun sebagai patokan, yang pertama itu Bapak Ibu bisa menggunakan permainan ataupun simulasi. Bapak Ibu bisa menghidupkan materi dengan game berkelompok, misal kuis interaktif atau skenario kehidupan nyata atau role play. Sehingga anak-anak berfokus pada aktivitas kegiatannya, Bapak Ibu hanya sekadar menyampaikan informasi, tujuan pembelajaran, dan juga sebagai fasilitator dalam kegiatan-kegiatannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya yaitu pembelajaran yang dirancang. Itu harapannya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga pembelajarannya akan menjadi aktif. Biarkan siswa untuk berpartisipasi aktif, bukan hanya mendengarkan ceramah. Ceramah memang masih sangat digunakan Bapak Ibu. Saya sendiri masih nggak menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran sebagai penguatan, sebagai informasi tambahan ataupun sebagai awalan dalam pembelajaran itu masih menggunakan metode ceramah, tetapi tidak berfokus pada kegiatan tersebut saja. Anak-anak diajak untuk diskusi dan kerja kelompok, tingkatkan keterlibatannya sehingga anak-anak itu aktif sekali, katakanlah menemukan, kemudian bereksperimen dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah menariknya, Bapak Ibu dapat menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Teknologi di sini bukan berarti sebagai salah satunya alat elektronik ya Bapak Ibu. Teknologi itu tidak melulu tentang alat elektronik. Teknologi itu seperti sesuatu media yang dapat digunakan seperti papan, mainan, flashcard atau kartu, itu termasuk teknologi. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin berada di apa namanya daerah pedesaan ya, yang jauh dengan fasilitas teknologi kekinian ataupun listrik, bahkan mungkin Bapak Ibu bisa tetap menggunakan teknologi dalam pembelajaran di. Nah, sedangkan yang berbasis elektronik ataupun berbasis internet mungkin ya, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi pendidikan. Aplikasi yang digunakan mungkin berbasis website atau berbasis media pembelajaran interaktif. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan video interaktif atau platform online untuk menambah pengalaman belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan materi kita hari ini, yang pertama tadi kan kita mengaitkan dengan memanusiakan hubungan nih untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, kita menyajikannya dengan beberapa cara ini. Yang pertama, permainan dan simulasi, pelajaran aktif, dan teknologi ya, alat bantu. Kita lanjutkan nih, Bapak Ibu. Saya akan berbagi sedikit kegiatan yang berorientasi pada murid, sehingga murid aktif untuk bisa apa namanya mengikuti pembelajaran dan kegiatannya jadi menyenangkan. Yang pertama, saya sering mengajak anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran atau memulai pembelajaran dengan metode lagu, sehingga anak-anak itu bisa menghafal beberapa konten materi itu dengan lagu. Kemudian mengajak anak untuk bermain, kaitannya dengan pembelajaran eh, di kelas saya. Kalau saya masih di SD, itu kelas 6 kan jadi semua mata pelajaran. Nah, saya menggunakan metode kartu. Kalau ini kartu keluarga untuk permainan. Yang sebelah sini, yaitu saya ajak anak-anak dalam belajar matematika untuk bisa aktif, mengetahui unsur-unsur ruang, sehingga anak-anak saya ajak untuk bermain, membuat replikanya, sehingga anak-anak menjadi aktif. Kemudian saya pernah juga di sini mengajak anak-anak untuk kegiatan market day atau membuat profil, membuat kegiatan wirausaha sebagai implementasi dari eh, project profil ya. Dan ada kegiatan membuat apa namanya di sini diorama lampu lalu lintas. Dan di sini ada yang eh, menggunakan paper mood, ada puisis ya Bapak Ibu, puisis, kemudian ada pricker juga, ada yang lain sebagainya. Ini masih pembelajaran yang menggunakan teknologi kekinian.
Selanjutnya di sini saya juga mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Kalau di SD masih sering ya seperti itu. Kemudian selain itu saya menggunakan media berbasis augmented reality. Ini di sini Bapak Ibu anak-anak bisa kami bagikan QR untuk sebagai media untuk pemindai. Anak-anak membawa smartphone kemudian dipindai. Yang sebelah sini adalah anak-anak membuat media infografis, pun poster basis elektronik menggunakan Canva. Yang di sini sudah tadi masih pembelajaran dengan eh, bernyanyi atau bermain lagu. Selanjutnya, Bapak Ibu, belum kita melanjutkan ini, barangkali apa namanya menjadi tegang, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain ice breaking dulu. Ini salah satu metode untuk mencairkan ataupun membuat pembelajaran menjadi riang ataupun fokus kembali. Mungkin lagi asik proyek, kemudian sedang asik membuat replika atau membuat infografis di kelas, atau sedang asik memindai media berbasis augmented reality. Nah, Bapak Ibu bisa membuat fokus kembali anak-anak ketika mungkin lagi apa namanya aktif ya diskusi dan lain sebagainya. Ya, suasana crowded mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Esbrik. Ini salah satu karena di sini virtual Bapak Ibu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bisa menebak kira-kira apa jawaban dari pertanyaan yang saya lempar yang pertama ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa atau open mic ataupun eh, ber menjawab ya di kolom komentar. Yang pertama nih Bapak Ibu, apa yang selalu berjalan tetapi tidak pernah bergerak? Bahkan Bapak Ibu untuk bisa menulis di kolom komentar atau saya mengapresiasi Bapak Ibu yang berkenan untuk open mic. Silakan Bapak Ibu. Oke, di sini Stopwatch. Ada yang menjawab waktu. Saya kasih waktu maksimal 1 menit aja ya Bapak Ibu. Dipersilakan. Oke. Ada yang jawab hadir, ada yang jawab jam. Oke. Ada yang jawab waktu. Pertanyaannya saya ulang kembali untuk yang pertama, yaitu apa yang selalu berjalan tetapi tidak pernah bergerak. Apa ya Bapak Ibu ya? Apa yang selalu berjalan? Ini kalau saya lempar pertanyaan kepada murid-murid, wah, langsung antusias sekali Bapak Ibu. Apa yang selalu berjalan tetapi tidak pernah bergerak? Dia jalan tetapi dia tidak. Oke, saya hitung mundur 10. Ini tidak ada yang apa namanya? Open mic Bapak Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah banyak sekali yang menjawab dengan benar. Jawaban yang benar adalah waktu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan jawabannya. Luar biasa sekali. Jawaban yang tepat adalah waktu. Dia terus berjalan, tetapi dia tidak bergerak. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua nih Bapak Ibu. Maksimal 1 menit ya, mulai dari sekarang. Apa yang ada di depanmu, di belakangmu, di atasmu, dan di bawahmu? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Silakan yang berkenan open mic juga kami persilahkan. Ada yang langsung jawab di kolom komentar juga kami persilahkan. Oke, ada yang jawab udara. Kita sudah ke pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu. Bayangan udara masih belum? Dimensi, wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Ini kalau murid-murid saya ada pertanyaan juga kadang-kadang jawabannya agak lain ya, Bapak Ibu. Kreatif sekali. Ini Bapak Ibu juga luar biasa. Masa depan, cara omongan, tayangan, Pak, hadir. Oh, bukan pertanyaannya, bukan jawabannya. Saya Bapak Ibu gambar melihat udara masih belum. Kami persilakan jika ada yang mau menjawab secara langsung Bapak Ibu. Silakan. Mungkin Kak Sabil, jika ada yang ingin open mic, bayangan, angin, kami hitung mundur ya Bapak Ibu. Setelah ini, dan oh maaf, saya kira jawabannya tidak sampai segitunya Bapak Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya belum
ada jawaban yang saya maksud, walaupun mungkin jawabannya agak nyerempet-nyerempet, saya akan kasih jawabannya. Apa yang ada di depanmu, di belakangmu, di atasmu, dan di bawahmu. Ini sebetulnya cara penyampaiannya ya Bapak Ibu ya. Apa yang ada di depanmu, di belakangmu, di atasmu, dan di bawahmu. Jawabannya adalah huruf U. Karena ada di depanmu ada U-nya, di belakangmu ada U-nya, di atasmu ada U-nya, dan di bawahmu ada U-nya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Masih semangat ya Bapak Ibu. Dua pertanyaan lagi. Nanti kita akan lanjut untuk materinya. Sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Siap-siap Bapak Ibu. Maksimal 1 menit lagi ya. Apa yang dapat kamu pegang tetapi tidak dapat kamu makan? Nih, dipegang bisa nih. Tapi nggak bisa dimakan. Kira-kira apa ya? Ucapan, kata-kata, angin. Angin nggak bisa dipegang. Angin. Janji. Lain memang itu luar biasa. Semangat sekali. Omongan, janji, telinga, kejujuran. Kejujuran, kejujuran kan nggak bisa dipegang. Janji, udara. Ini pertanyaan saya ulangi Bapak Ibu. Apa yang dapat kamu pegang? Pegang bisa nih. Nggak bisa. Ini tidak bisa dimakan. Kan? Kan bisa kayaknya. Angin, ucapan, sendok, oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau jawab langsung ya, kita lebih interaktif tidak hanya di kolom komentar. Mungkin di sini dari Pak Sakis atau Bu Neni yang sudah raise hand. Pak Reza, silakan. Kalau mak tidak mau ini keluar mana sahur ya? Aku nak yang satu lagi. Oh, kayaknya nggak jawab ya. Mungkin Kak Asabi bisa bantu. Ya, saya hitung Mungkin mundur ya. Bapak Ibu yang ingin menjawab bisa raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan juga on kamera. Nanti boleh langsung Oh gitu. di-unmute. Oke, Oke, siap. Silakan. Kalau nggak ada, saya hitung mundur lagi ya. 10, bulan, ada yang jawab batu, jari, sikut. Itu random sekali ya. Ya, itu mundur lagi. 10, 9, 8, 7, 6. Oh, Pak Darmata. Oh, Bu Darmata. Silakan. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktu habis. Mohon maaf belum ada jawaban yang sesuai, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang dapat kamu pegang, tapi tidak kamu makan? Jawaban yang saya maksud, itu air. Kenapa air? Air bisa kita pegang, tapi tidak bisa kita makan, tapi bisa kita minum. Ya, maaf ya, mungkin agak garing, tapi ya ini is breaking. Nah, anak mungkin di sekolah apa namanya, kadang-kadang kalau gurunya coba ngecut tapi garing ya kita coba improvisasi aja ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat atau terakhir nih Bapak Ibu is breakingnya ya. Apa yang selalu datang tetapi tidak pernah tiba? Sekali lagi, apa yang selalu datang tetapi tidak pernah tiba? Silakan Bapak Ibu yang akan menjawab langsung ditulis di kolom komentar ataupun raise hand langsung untuk bisa eh, menjawab ya. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir nih untuk apa namanya speaking kita. Tidak ada yang menjawab benar nih. Oke, pastian kabar. Iya. Ya siapa nih Bapak Ibu? Mantan, aduh. Artinya bukan itu yang saya maksud ya. Untuk mengefektifkan waktu, saya langsung hitung mundur aja kalau tidak ada yang eh, open mic nih. Atau ini sudah ada Bu Fenty atau beberapa ini yang sudah present, silakan langsung aja Ya, open Assalamualaikum mic. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cianjur, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jawabannya silakan apa Bangka yang Ibu. ya? Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya dari Cianjur mau mencoba menjawab yang nomor berapa itu nomor 4 ya. Apa yang selalu Terakhir, Bu. datang tetapi tidak pernah tiba? Itu hari esok, Pak. Oke, Hari esok. terima kasih. Betul sekali, Bu. Tepuk Iya, hebat Pak. nih buat Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Hebat. Ya, jawabannya sudah terjawab ya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang selalu datang tetapi tidak pernah tiba, yaitu waktu besok atau besok. Besok ya, Bapak Ibu. Besok. Kalau besok kan kita menjenguk orang sakit. Jawabannya adalah besok. Terima kasih Bapak Ibu sudah interaktif pada ice breaking kita. Kita akan melanjutkan materinya ya. Kaitannya dengan kita memahami pembelajaran yang menyenangkan, walaupun mungkin dari saya tidak maksimal. Bapak Ibu yang punya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan nanti boleh kok dibagi pada sesi kali ini. Ya, kita akan lanjut terlebih dahulu Bapak Ibu untuk materi kita kaitannya dengan menciptakan ataupun memahami pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga atau yang terakhir nih Bapak Ibu, menciptakan suasana belajar yang kondusif adalah salah satu teknik ataupun apa ya eh, metode kita untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana cara kita untuk bisa menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif? Itu yang pertama, ruang kelas yang menarik. Bapak Ibu bisa mendekorasi, mengajak murid-murid kita untuk membuat hiasan kelas. Kemudian dekorasi itu bisa dengan beberapa tema berkaitan dengan materi, katakanlah. Kalau di tempat saya kelas 6 itu ada kaitannya materi tentang temanya itu adalah alam semesta ataupun luar angkasa, sehingga saya mengecat dinding kelas menggunakan tema-tema luar angkasa seperti ada planet-planet. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin di kelas apa namanya sebelumnya ya mungkin kelas 5 ataupun kelas 11, kelas 10, kelasnya bisa dihias sesuaikan dengan materi yang ada pada pembelajaran di kelas tersebut. Karena dengan menciptakan lingkungan yang menarik seperti itu bisa membuat belajar terasa menyenangkan, bisa ada kalau bahasa sekarang anak-anak yang kekinian itu vibes-nya itu apa namanya menyatu dengan hati katanya seperti itu. Tapi perlu diingat, kita perlu menggali lagi dari anak-anak kita, dari empati dari awal. Apakah anak-anak itu sependapat dengan gambar yang akan kita rancang, ataupun anak-anak menginginkan gambar yang lain, ataupun justru anak-anak itu sebagian besar ada tipikal anak yang itu tidak suka dengan keramaian nih Bapak Ibu. Mungkin bisa menjadi refleksi bersama ya Bapak Ibu, ketika pembelajaran itu diharapkan menjadi menarik dengan membuat gambar di kelas, tetapi kalau anak-anak itu sebagian besar itu merasa terganggu ataupun anak-anak menjadi tidak fokus dengan banyaknya gambar, itu justru akan membuat pembelajaran menjadi kurang efektif atau menjadi tidak menyenangkan gitu. Nah, kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif itu bisa menggunakan ice breaking ataupun gerakan pembelajaran ketika sedang asiknya sampai mungkin ramai ataupun kredit di kelas kita menggunakan ice breaking nih atau sekedar mengajak anak-anak untuk bertepuk ataupun gerakan ataupun yang sedang ramai-ramainya mengajak anak-anak untuk bisa apa namanya menari, tapi harapannya untuk menari yang sopan ya Bapak Ibu karena ada konten di ataupun di media peranan lain yang jogetnya itu tidak sesuai budaya timur atau budaya saya juga menyayangkan sekali Bapak Ibu joget-joget yang seperti itu yang tidak baik ya. Harapannya Bapak Ibu tidak mengajak murid-murid untuk menari menjoget-joget yang kurang sopan lah. Ya kurang sependapat kalau itu. Yang selanjutnya, bagaimana untuk bisa membuat ice breaking? Bapak Ibu bisa banyak sekali apa namanya kreasi di beberapa media seperti Instagram ataupun yang lain banyak sekali idenya. Ataupun tanya di Google Bard aja ataupun di ChatGPT. Nah, bagaimana apa namanya ide ice breaking untuk kelas apa atau untuk kategori apa? Dan nanti muncul sekali banyak ide-ide. Kemudian gunanya apa ya ice breaking?
Ya tentunya untuk bisa melatih fokus kembali ataupun kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak fokus kemudian diajak untuk bisa fokus kembali. Dan yang terakhir adalah apresiasi dan motivasi. Kan hadiah kecil untuk murid-murid kita. Tidak harus benda ya Bapak Ibu. Motivasi dan apresiasi itu tidak hanya sekadar pujian yang tulus pada murid-murid kita. Kalau anak-anak kelas usia sekolah dasar kan diberikan tepuk, diberikan jempol ataupun pujian itu sudah apa namanya suatu kebanggaan tersendiri. Tidak harus berupa benda. Kalau di tingkat SMP ataupun tingkat SMA itu pujian yang tulus saja itu sebetulnya sudah apa namanya membuat anak-anak itu merasa diperhatikan. Itu salah satu kunci yang apa namanya menjadi semangat saya bahwa ketika kita memperhatikan murid-murid kita itu mereka juga akan merasa kok dari ya, aku menjadi salah satu apa namanya kekuatan yang memotivasi saya untuk bisa jadi yang lebih demikian Bapak Ibu, ini salah satu contoh ya untuk kelas saya. Ini bagian belakang saya gambari sesuai tema, yaitu ada matahari, planet-planet yang lain. Nah, memang konten materinya ada kaitannya seperti itu. Selanjutnya nih Bapak Ibu, mungkin di penghujung materinya ya, kita nanti akan kembalikan kepada Kak Sabil. Mari kita terus belajar dan refleksi dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Karena ini nih Bapak Ibu yang menjadi tantangan berat ya. Saya sendiri ketika ada ilmu baru katakanlah atau hal-hal yang baru untuk terus belajar itu memang agak harus dicambuk untuk bisa belajar kembali. Dan yang tidak kalah menarik tadi yang saya sampaikan di awal juga kita selalu refleksi. Apa benar nih yang saya sampaikan untuk pembelajaran di kelas sudah benar-benar baik? Apakah sudah betul? Ataupun ketika saya mengajarkan dengan ini anak-anak itu menjadi menyenangkan atau mungkin anak-anak itu senang dalam pembelajarannya dengan main-main saja, tapi konten materinya kadang-kadang tidak apa namanya masuk. Senang kalau diajak apa ini ya bermain peran, buat wayang ini dari daun ataupun anak-anak bermain menggunakan apa namanya teknologi informasi atau praktik menggunakan media-media perangkat elektronik. Ternyata anak-anak senang, tapi konten materi kadang-kadang juga tidak apa namanya masuk. Itu mungkin bisa direfleksikan. Demikian yang dapat saya sampaikan ada apa namanya Carmila nih ataupun pantun lama sekedar berlian untuk kedasi cukup sekian terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Kak Siti. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Idam atas materi luar biasa. Bapak Ibu bisa tepuk tangan terlebih dahulu nih untuk Bapak Idam karena sudah menyampaikan materi bagaimana pembelajaran yang menyenangkan tadi. Baik Bapak Ibu, sekarang adalah sesi diskusi dan tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun berdiskusi. Dipersilahkan, boleh raise hand dan juga open mic. Dan juga jangan lupa ya Bapak Ibu untuk open kamera nih Bapak Ibu. Boleh raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Oke, ini ada Ibu Darmata Asia. Saya persilahkan nih, boleh unmute terlebih dahulu, perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf Ibu, di unmute terlebih dahulu. Belum terdengar? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Darmata Asiah dari Lombok Timur, NTB. Ya. Saya mau bertanya, saya guru SD kelas 4 SD. Nah, bagaimana sih caranya saya mengajar anak-anak biar kelas kami itu menjadi aktif? Soalnya murid kami yang kelas 4 itu, murid saya yang kelas 4 itu pendiam-pendiam orangnya. Jadi gimana ya caranya membuat kelas itu aktif gitu loh. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu Darmata atas pertanyaan yang luar biasa. Dan mohon izin Bapak untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya Bapak.
Oke, baik, Ya, selanjutnya kepada Ibu Nur Azizah SPD, kami persilahkan. Boleh unmute terlebih dahulu. Belum di-unmute, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SD di daerah Aceh Selatan. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita di dalam pembelajaran itu, khususnya matematika, supaya anak-anak itu terpacu, menyenangkan, dan tidak menjadi pelajaran matematika itu menakutkan bagi anak-anak. Cuman itu yang saya tanya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Azizah atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Mayon SW. Saya persilahkan bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bapak sampaikan bahwa dengan memberikan apresiasi kepada siswa, yaitu dengan pujian, kata-kata yang baik, itu merupakan motivasi kepada siswa ya Pak. Nah, itu kan merupakan motivasi eksternal. Nah, bagaimana meningkatkan atau membangkitkan motivasi internal di siswa? Itu sendiri. Terima kasih. Itu saja. Oke, baik Ibu Mayon atas pertanyaannya. Membangkitkan motivasi internal lagi ya Ibu. Oke, baik, sudah ada 3 penanya yang luar biasa nih Pak, dari Ibu guru hebat ini, Ibu guru semua tentu tadi. Mungkin dari Pak Idam bisa langsung menanggapi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Darmata Asia ya, dari Lombok. Ini jauh sekali, tapi jauh-jauh sampai sini luar biasa. Tapi nanti pulangnya saya nggak bisa antar ya Bu. Di pertanyaannya eh, kondisi yaitu anak kelas 4 SD cenderung pendiam, aktif dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaannya bagaimana cara atau strategi agar membuat anak-anak ini saya sharing saja Bapak Ibu. Eh, Kalau Bapak Ibu muridnya itu cenderung tidak aktif, mari kita coba dengan merancang pembelajaran dengan metode permainan ataupun praktik. Nah, katakanlah di sekolah dasar di kelas 4 ada materi berkaitan dengan keanekaragaman mungkin di. Nah, kita coba anak-anak akan metode pembelajarannya, baik itu permainan ataupun eh, metode pembelajaran dengan kuis lah, katakanlah seperti itu. Saya mencoba pembelajaran dengan metode 10 game turnamen. Caranya berarti Bapak Ibu nanti bisa eh, membuat kegiatan diskusi terlebih dahulu untuk menyampaikan materinya, dan nanti dibuat beberapa tim. Bapak Ibu sudah menyiapkan materi berupa soal-soalnya, sehingga nanti anak-anak dibuat tim satu, tim dua, tim tiga, katakanlah, atau tim empat, sehingga nanti ada seperti interaktif quiz. Nah, siapa-siapa saja yang nanti mendapatkan jawaban yang benar, kita apresiasi dengan diberikan poin. Kemudian yang apa namanya, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan rebutan ataupun kegiatan apa namanya final, sehingga anak-anak nanti bisa apa namanya, lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian salah satu strategi yang lain, kalau materi kontennya itu adalah tentang muatan pelajaran tentang bahasa ya, misal bahasa bahasa Indonesia ataupun bahasa muatan lokal ataupun bahasa Inggris, mungkin Bapak itu bisa menggunakan strategi eh, apa namanya, bermain peran atau role play. Anak-anak nanti langsung praktik langsung dalam pembelajarannya, sehingga mau tidak mau anak-anak itu akan tertantang untuk kita eh, aktif di kelas. Saya kira seperti itu Bu, yang dari Bu Dharma.
kepada Bu Darmata Asia. Silakan. Apakah aman, Bu? Atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin sudah dapat terjawab ya Bapak untuk pertanyaan dari Ibu Darmata. Bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan terlebih Oke, dahulu. terima kasih untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari yang kedua dari Bu Nur Aziza ya. Ya Kak Sabil ya. Berkaitan dengan eh, boleh dibantu mengulang pertanyaannya Kak Sabil. Yang numerasi ya. Dari Ibu Nur Aziza. Hmm? Tentang merancang pembelajaran berbasis numerasi agar menyenangkan gitu ya tadi ya. Iya Bapak. Oke, kalau saya di jenjang sekolah dasar itu ada keseharusan bahwa yang pertama adalah membaca, dan menulis dan berhitung. Itu salah satu dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa numerasi itu tidak hanya memang sekedar angka, tetapi keterampilan kita dalam mengolah data ataupun keterampilan-keterampilan kita dalam berhitung. Nah, supaya menjadi menarik itu saya di kelas mencoba bermain kuis seperti ranking 1, kemudian menggunakan apa namanya permainan-permainan. Ini saya sharing saja yang belum lama saya praktikkan Bapak Ibu. Yang menggunakan kuis ranking 1 adalah saya membuat print table, kemudian dilapisi dengan mika ataupun solasi. Karena bisa menggunakan spidol board maker, saya memberikan pertanyaan untuk kuis, anak-anak langsung berhitung oret-oretan di lembar tersebut, kemudian langsung diangkat. Nah, itu bisa dihapus kembali. Ini salah satu strategi apa namanya pembelajaran berbasis kuis ataupun game. Anak-anak nanti kaitannya untuk jenjang kelas rendah ya mungkin ada penjumlahan ataupun perkalian sehingga anak-anak akan tertantang. Yang kedua, yang belum lama saya gunakan juga yaitu berbasis permainan mencari jejak nih Bapak Ibu. Saya buat katakanlah ada 3 pos. Pos yang pertama itu tentang katakanlah hitung-hitungan dengan tantangan soal yang sangat mudah. Kemudian ketika nanti apa namanya berhasil, bisa melanjutkan ke pos 2, berhitung juga di situ, cepat-cepatan dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya kalau sudah juga nanti ke pos yang ketiga, anak-anak akan tertantang, wah ternyata level saya di pos 1, pos 2 atau pos 3. Nanti kalau sudah selesai siapa yang cepat-cepatan bisa kembali ke kelas. Seperti itu untuk pertanyaan dari Bu Nur Aziza. Nah kan, Bu Nur Aziza, apakah bisa diterima? Kayaknya apa namanya? Kalau ada pertanyaan lagi belum penuhi dipersilakan untuk berkomentar. Kalau tidak, mungkin bisa lanjut ya Kak Sabir. Kak Sabir, kita bisa lanjut Langsung dulu. dilanjut saja Bapak. Ya. Ini pertanyaan tadi yang terakhir dari Bu ya Kak Ibu Mayon Mayuna ya. SW. Ibu Oh Mayon. iya. Oh, pertanyaan yang ketiga yaitu motivasi internal ya. Karena kalau kita sebagai guru itu sebagai fasilitator atau promotor atau penggerak lah katakanlah di kelas untuk bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, memang faktor eksternal. Bagaimana cara kita untuk bisa memotivasi secara internal atau menumbuhkan ya minat murid untuk belajar karena memang itu tidak mudah. Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu. Ada katakanlah satu anak yang itu tidak semangat sekali untuk sekolah. Langkah yang saya tekankan yang pertama itu membuat hubungan ataupun menunjukkan hubungan dengan murid-murid saya, dengan murid yang bermasalah ini. Menjadi perhatian khusus karena memang satu anak ini kok memang ternyata tidak semangat untuk belajar. Saya mencoba menggunakan hubungan dengan cara berempati, mengenal lebih dekat lagi dengan anak. Karena anak ini mau curhat atau menyampaikan saja itu sudah sangat luar biasa kalau berhasil. Karena ketika ada masalah tertentu, anak-anak itu belum tentu berani untuk menyampaikan atau mengutarakan kepada gurunya.
kadang-kadang dengan orang tuanya saja tidak berani menyampaikan ada masalah. Sehingga langkah yang nanti mengenal lebih dekat lagi. Setelah berhasil, saya mencoba mencari menggali informasi. Kira-kira ada kendala apa, ada masalah apa. Jika berkenan itu bisa menyampaikan secara langsung. Kalau tidak, silakan tulis saja. Tulis di selembar kertas, nanti bisa Pak Idam baca, sehingga nanti tahu Idam masalah yang kamu hadapi. Kaitannya dengan tidak belajar ataupun eh, minim semangat untuk. Yang ketiga, selalu apresiasi apapun prosesnya. Kadang-kadang anak-anak yang tidak semangat belajar itu biasanya hasil belajarnya kan tidak maksimal nih Bapak Ibu. Kita apresiasi apapun usahanya karena bukan hasil yang kita apa namanya hasil yang kita inginkan, tetapi prosesnya, proses dari mulai apa namanya dia mulai tumbuh mau belajarnya, kemudian dia proses mau mengikuti pembelajaran di kelas, kita update ya pada murid-murid dengan tambahan motivasi kita untuk terus belajar, sehingga harapannya nanti anak-anak itu yang apa namanya mengalami kendala ataupun tidak semangat dalam belajar tumbuh kasih lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Idam atas jawabannya. Semoga dari tiga penanya yang luar biasa tadi, dari Ibu Darmata, Ibu Nur Aziza, dan juga Ibu Mayan, sudah dipastikan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk on kamera dan juga raise hand. Oke, baik, kepada Bapak Farid Lili, kami persilahkan bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Belum terdengar ya, Bapak? Oke, mungkin audionya agak bermasalah nih dari Bapak Farid Lili. Langsung ke Ibu Dewi Novita saja. Ada. Oke. Ya, bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan Oke. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Novita dari Aceh, Pidijaya. Saya guru SD. Yang ingin saya tanyakan, ketika dalam satu ruang itu ada anak yang beraneka ragam, ada yang anak berkebutuhan khusus. Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit, kita harus memberikan bimbingan khusus kepada anak tersebut. Tetapi anak yang berkebutuhan khusus ini, Bapak, itu lebih banyak daripada anak reguler, anak yang normal biasanya. Nah, kita sebagai guru, bagaimana memanage itu anak jangan sampai kegiatan pembelajaran kita itu terganggu. Dan anak-anak ini juga tidak merasa didiskriminasikan, Bapak. Jadi mereka merasa senang dan anak-anak reguler juga merasa senang. Bagaimana kita memadukan pembelajaran kita agar anak-anak ini jangan sampai yang ini ada diskriminasi, yang satu lagi dibangga-banggakan gitu. Pokoknya anak-anak ini semua ketika keluar dari kelas itu mereka merasa bangga dan bahkan mereka mau, ayo kita belajar lagi. Mereka mau ke rumah sekolah tanpa dipaksa. Senang, jadi happy begitu Pak. Ada trik atau teknik-teknik apa yang bisa Bapak bagikan untuk kami mungkin? Itu aja Pak, makasih. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi Novita atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kepada Bapak Hasanuddin, kami persilahkan. Boleh perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya, di unmute terlebih dahulu. Oke, baik, mungkin ada kendala. Langsung saja ke Ibu Penti Lili Supenti. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi banyak yang bertanya itu dari rekan-rekan guru. Sedangkan saya kepala sekolah, boleh ya Pak ya bertanya? Silakan Bu. Kalau mereka, para guru, bertanya bagaimana cara supaya siswa itu belajar dengan menyenangkan. Kalau saya, Pak, bagaimana memotivasi guru supaya bisa mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan media pembelajaran dan lain-lain supaya anak itu belajar dengan senang, gembira, dan bahagia. Terima kasih, Pak. Ya, Baik, terima kasih Ibu Penti atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kepada Ibu Megasari, saya persilahkan. Boleh perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megasari dari Pekanbaru SDN 153 Pekanbaru. Saya mau bertanya kepada Bapak mengenai setiap pembelajaran, apakah boleh kita menggunakan games pada setiap materi pembelajaran? Karena kalau saya lihat anak-anak jika menggunakan games itu semangat belajarnya itu lebih termotivasi, Pak. Apakah boleh itu digunakan setiap pada materi pembelajaran? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mega atas pertanyaannya. Baik, Pak Idam, sudah ada 3 penanya yang luar biasa tadi. Mungkin dari Pak Idam bisa langsung menanggapi dari 3 pertanyaan. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Sabil. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi dulu nih dari Aceh, yang Barat ini. Ya, kaitannya dengan pembelajaran yang menyenangkan. Eh, Namun ada sedikit kendala, yaitu murid-murid dari Bu Dewi itu beragam ya. Ada yang berkebutuhan khusus, bahkan porsinya lebih banyak. Saya akan mencoba untuk bisa sharing saja kaitannya langkah-langkah atau strategi untuk Bu Dewi yang bisa dicoba. Kaitannya dengan pembelajaran karena muridnya beragam, Bu Dewi bisa mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Gimana pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang fokusnya itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid-murid kita untuk bisa meraih dengan berbagai macam cara, berbagai macam proses, namun esensi atau fokus tujuannya itu adalah menyelesaikan tujuan pembelajarannya. Gambarnya seperti ini, katakanlah Bu Dewi. Pembelajaran di kelas Bu Dewi yaitu akan mengajarkan reklame. Nah, seperti itu ya, materinya adalah reklame. Bu Dewi memberikan tujuannya, yaitu tujuan akhir dari pembelajarannya, anak-anak dapat membuat reklame komersial tentang buku. Nanti bisa membuat reklame tentang buku nih, menjual buku atau katakanlah iklan tentang buku. Nah, Bu Dewi memberikan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mungkin akselerasinya tinggi, berarti bebas mau menggunakan mau menggunakan teknologi kekinian mungkin atau membuat sketsa terlebih dahulu atau langsung. Kemudian Bu Dewi bisa memberikan kepada anak-anak yang mungkin kecepatan belajarnya itu sedang, kita menggunakan sketsa terlebih dahulu atau menuliskan kata-katanya terlebih dahulu, kemudian mencari referensi terlebih dahulu di buku. Nah, itu bisa digunakan. Ataupun produknya bisa produk reklame bentuk lain, katakanlah. Kemudian untuk anak-anak yang kecepatan belajarnya mungkin agak lambat daripada teman-teman yang sedang, Bu Dewi cukup katakanlah ada indikator tersendiri yang khusus, yang katakanlah itu hanya bisa diraih atau bisa dicapai untuk anak-anak tertentu. Tetapi konten materinya tetap sama, yaitu berkaitan dengan eh, pembuatan reklame. Sehingga dari berbagai macam produk yang dihasilkan,
karena memang tadi pembelajarannya berbasis produk ya, membuat reklame dari produk yang dihasilkan itu beragam, tetapi proses yang dilalui anak-anak pastinya akan berbeda. Nah, itu salah satu berdiferensiasi proses atau berdiferensiasi produk. Tapi tujuan pembelajarannya pada saat itu tetap sama, buatan reklame. Kurang lebih seperti itu. Dewi menggunakan pembelajaran referensi. Saya kira aman ya Bapak Ibu. Kalau aman, kita bisa lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Aman ya Kak Sabil ya? Aman, Pak. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Bu Penti. Ini beliau kepala sekolah menanyakan berkaitan dengan motivasi rekan-rekan guru-guru untuk menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Saya mungkin apa namanya hanya sedikit sharing ya Bu, terutama untuk Bu Pen. Mengajar rekan-rekan belajar itu memang, tapi yang tidak mungkin ya. Kita membuat ekosistem pembelajaran, guru yang mau merdeka belajar dan bisa menyemangati rekan-rekan itu memang tidak ada kemustahilan. Langkah yang Penti dapat lakukan adalah setidaknya mengkader satu guru yang mungkin katakanlah yang dekat lah, ataupun yang memang bisa ibu ajak untuk kita apa namanya jadi figur ini, ataupun setidaknya Bu Penti bisa memulainya sendiri dengan apa namanya motivasi salah satu rekan, sehingga nanti kalau orang ini berhasil ataupun Bapak Ibu atau salah satu guru itu berhasil, ada produknya, ada hasilnya, insya Allah nanti akan bisa menyadarkan untuk rekan-rekan yang lain. Saya juga demikian. Kalau merubah ataupun mengajak seluruh guru-guru juga agak berat. Tapi kalau kita bisa mengajak satu saja, kemudian hasilnya ada. Oh, kemarin saya apa namanya pembelajarannya menggunakan alat elektronik yang ada chip itu loh. Banyak anak-anak bisa antusias sekali. Oh, kemarin saya mengikuti apa namanya diklat tentang eh, 5 AI yang dapat membantu guru membuat soal ketika diklik langsung jadi. Nah, kemudian saya kemarin itu mengikuti pelatihan menggunakan media berbasis augmented reality. Ternyata kalau saya cuma menggunakan aplikasi ini, anak-anak saya ajak untuk menggunakan HP, ternyata interaktif sekali. Nah, sehingga dari hasilnya itu, bersyukur dibuat konten ya, dipublis untuk praktik baiknya, rekan-rekan guru yang lain akan melihat, "Oh, ternyata hanya seperti baca anak suka ya." Nah, kemudian guru yang satunya lagi lihat, oh hasilnya benar seperti itu. Nah, harapannya dengan berbagi praktis seperti itu, Bapak Ibu guru yang tadinya mungkin kurang termotivasi akan semakin termotivasi rencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Dimulai dari satu dulu mungkin Bu Wenti atau yang memulai dan nanti bisa menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Sabil. Iya, Bapak, lanjut saja. Dari pertanyaannya Bu Mega ini, eh, beliau menyampaikan bahwa ketika pembelajaran menggunakan game itu seru sekali, tapi apakah boleh pakai game terus? Nah, saya akan berpendapat nih Bapak Ibu, bukan menjawab ya, berpendapat saja. Kaitannya dengan pembelajaran itu, kita harus menyesuaikan dari tujuan pembelajarannya. Sehingga metode yang akan kita pilih nanti bisa menjadi salah satu alat kita, transportasi kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kaitannya dengan semuanya apakah boleh game, nanti bisa disesuaikan. Contohnya, kalau pembelajarannya itu memang menggunakan, memang tujuan pembelajarannya nanti mengharapkan anak-anak untuk aktif, kita menggunakan game. Tetapi kalau pembelajarannya itu kontekstual, Bapak Ibu kan tidak serta-merta bisa menggunakan game terus ya. Sehingga nanti anak-anak cenderungnya kalau game terus, saya takutnya itu anak-anak akan fokus pada permainannya aja. Tetapi kontennya kadang-kadang tidak mengena atau tidak masuk seperti itu. Atau mungkin pembelajaran yang bisa menggunakan metode real atau bisa menggunakan metode augmented reality karena tidak bisa menghadirkan katakanlah materi apa namanya bucket list tree
itu kan tidak bisa kita hadirkan. Kalau menggunakan video mungkin bisa, tetapi hanya sebatas 2 dimensi. Kalau menggunakan augmented reality itu bisa menampilkan secara real time dan juga bisa tahu ya detailnya seperti apa. Sehingga eh, Bapak Ibu atau khususnya Bu Mega kalau ingin menggunakan game silakan boleh-boleh saja, tetapi disesuaikan dengan konteks ataupun tujuan penggunaannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Idam atas jawabannya. Semoga tadi dari Ibu Dewi dan juga Ibu Penti dan terakhir dari Ibu Mega sudah dapat terjawab ya, Bapak Ibu. Dan semoga kita dapat menerapkan bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik, terima kasih bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Tenang saja karena untuk diklat akan dilaksanakan 4 hari Bapak Ibu. Kita bisa bertemu di hari besok ya. Dan siap, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Idam. Alhamdulillahalamin untuk kegiatan malam hari ini tanpa terasa diskusi kita telah berada di penghujung waktu untuk Diklat Nasional Guru Juara di hari pertama tentang teknik kreatif guru merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa yang disampaikan oleh Pak Idam sebagai narasumber hebat kita di malam hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Idam untuk menyampaikan closing statement. Mohon berkenan Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya, Kak Sabil. Marilah Bapak Ibu sekalian untuk bisa merancang ataupun memulai pembelajaran yang menyenangkan dan juga menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid-murid kita. Mari kita seperti itu tetap terus belajar dan refleksi. Intinya kita fokus pada tujuan. Tujuannya yaitu menghadirkan pembelajaran yang bermakna untuk murid-murid kita. Kita selalu konsisten untuk bisa terus mandiri dan juga yang terakhir jangan lupa kita selalu refleks. Karena ada pepatah mengatakan sejatuh-jatuhnya tupai melompat, pasti dia akan melompat lagi. Jangan takut gagal Bapak Ibu, karena kita adalah guru belajar sepanjang. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan terlebih dahulu nih Bapak Ibu untuk Bapak Idam Sumirat. Wah. Nah, Bapak Ibu boleh nih memberikan reaction di kolom chat kepada Pak Idam. Reaction jempol nih. Wah, semoga di lain kesempatan kita bisa sharing ilmu yang penuh manfaat ini ya Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita telah selesai dilaksanakan. Sebelumnya mari kita berfoto bersama terlebih dahulu dengan Bapak Idam di malam pertama di Diklat Nasional Guru Juara. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk on kamera dan seperti biasa saya izin membantu ya Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. Oke, baik Bapak Ibu, slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Dan satu kali lagi. 1, 2, 3. Wah, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, demikian rangkaian Diklat Nasional 32 jam pelajaran teknik kreatif guru merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Dengan adanya materi yang telah disampaikan oleh Bapak Idam tadi, Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara dapat menciptakan ruang belajar yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa dengan menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang lainnya. Dan harapannya dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan ini, Bapak Ibu dapat menciptakan inovasi pembelajaran yang luar biasa lagi dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan ataupun karakteristik peserta didik. Baik, diinformasikan kembali untuk seluruh peserta dapat mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh admin di grup kegiatan. Jangan lupa untuk tetap ikuti kegiatan kedua di waktu yang sama pada pukul 19.30 IB melalui Zoom meeting dan juga live itu juara. Jadi jangan sampai lewatkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh guru juara yang selalu bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan bersama guru juara. Saya Salsabila Dianti selaku moderator pamit undur diri. Memohon maaf bila mana terdapat kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu.
generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila